Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulteng, kembali Sulteng Faktual edisi hari ini Senin tanggal 6 April 2015 hadir ke hadapan Anda. Sejumlah informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Sulteng Faktual diantaranya. Jenazah dua terduga teroris masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sulawesi Tengah butuh 2.000 kantong darah setiap bulannya. Dan saudara, bersama saya Emma Asmawati, inilah Sulteng Faktual selengkapnya. Dua jenazah kelompok teroris Daengkoro alias Sabar dan Iman yang ditembak mati di kawasan Gunung, wilayah Parigi Motong pada Jumat sore dan Sabtu malam masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk menunggu hasil DNA dari keluarga korban. Di kamar jenazah inilah kedua jenazah teroris yang ditembak mati oleh tim Densus 88 saat baku tembak di kawasan Gunung wilayah Kabupaten Parigi Motong disimpan untuk menunggu hasil DNA dan dijaga ketat oleh anggota Brimob bersenjata lengkap. Kedua jenazah ini masih menunggu hasil pemeriksaan DNA. Sementara keluarga dari kedua jenazah, yakni anak dan orang tua korban, dibawa ke Jakarta untuk pengambilan tes DNA anak dan orang tua korban. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Idam Aziz mengatakan bahwa jenazah Daengkoro alias Sabar dan Imam untuk mengetahui hasil DNA memerlukan waktu selama 2 hingga 3 hari ini. Sementara kita identifikasi dulu untuk tes sampel DNA-nya sudah kita bawa ke Jakarta. Kemudian saya perintahkan Dirkrimum untuk koordinasi sama Dirkrimum NTB. Apabila nanti sudah match, biar keluarganya nanti kita ambil contoh DNA-nya. Setelah itu nanti proses berjalan, kita akan kembalikan mayat tersebut ke keluarganya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapolda Idam Aziz mengatakan hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyisiran di wilayah Gunung Kebun Kopi, Kabupaten Parigi Motong. Lapis-lapis pengamanan kita perkuat, baik di Polsek, Polres maupun di beberapa tempat yang kita duga dan kita perkirakan para sisa-sisa kelompok Daengkoro ini lari. Kita kejar terus. Sebelumnya Daengkoro tewas saat baku tembak dengan Densus 88 di kawasan Gunung Salumpangi, Desa Sakinah, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi pada tanggal 3 Jumat sore. Beda selisih sehari, rekan dari Daengkoro juga tertembak hingga tewas di daerah Kilo 14 di Pegunungan Kebun Kopi, Parigi Motong pada tanggal 4 Sabtu malam. Hendra, TVRI, Sulawesi Tengah. Dua kelompok teroris Poso yang tewas ditembak mati oleh tim Densus 88 di kawasan Gunung di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah masing-masing memiliki peran serta untuk melakukan aksi kejahatan mereka di beberapa titik di Kota Palu dan Poso. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Idam Aziz saat meresmikan gedung baru Polres siang tadi mengatakan kedua kelompok teroris Daengkoro alias Sabar dan Farid alias Imam yang tewas saat baku tembak di pegunungan kawasan Kabupaten Parigi pada Jumat sore dan Sabtu malam masing-masing memiliki peran serta melakukan kejahatan di beberapa daerah, diantaranya Palu dan Kabupaten Poso. Daengkoro alias Sabar dan Imam melakukan kejahatan diantaranya salah satu aktor peledakan bom di Pantongelemba, penyergapan mobil Brimob di Desa Tangkura Poso, serta pembunuhan anggota polisi di Desa Sidoa Poso dan di kawasan Napu Poso. Sementara Imam merupakan orang dari wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Imam perannya dia adalah kelompok inti ya, bersama-sama Daengkoro melaksanakan tadrib dan dia juga termasuk salah satu aktor saat peledakan bom Pantongelemba. Kemudian penyergapan kendaraan Wolf Brimob di Tangkura, serta pembunuhan beberapa anggota yang di Sedoa sama di Napu. Kedua korban yang tewas itu menjadi aktor pengadaan senjata. Senjata itu kini menjadi senjata inventaris Mujahidin Indonesia Timur sebagai penghubung antara kelompok MIT dengan kelompok Makassar, serta sebagai pelatih dan ketua pelaksana di beberapa kegiatan Tadrib Ashkari yang dilaksanakan di daerah Tuturuga, Kabupaten Morowali, Tadrib di Sulawesi Barat,
tadrib di Mambi, serta kegiatan tadrib yang dilaksanakan di Gunung Taman JK, Poso. Hendra, TVRI, Sulawesi Tengah. Setelah melakukan latihan tempur peluncuran roket dan pemboman lewat udara, TNI beserta sejumlah media melakukan peninjauan lokasi penggempuran di Gunung Biru Poso, pesisir Kabupaten Poso. Berikut liputannya. Evaluasi peninjauan langsung di lokasi kompor parkiran di daerah Pegunungan Biru. Nah, setelah ini para anggota TNI nantinya akan lokasi hasil gempuran. Setelah melakukan latihan dengan peluncuran roket jenis cannonball dan pemboman melalui udara, pihak TNI dengan sejumlah media melakukan tinjauan langsung melalui udara menggunakan helikopter TNI jenis Helibel. Dari pantauan tim liputan TVRI, sejumlah lokasi tempat pelatihan pasukan pemukul reaksi cepat TNI yang berada di Gunung Biru terlihat sejumlah lokasi bekas ledakan roket maupun bom dari heli tempur TNI. Sejumlah lokasi yang menjadi titik sasaran berada jauh dari radius pemukiman ataupun perkebunan warga, sehingga kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan latihan operasi tempur ini tidak begitu berarti bagi warga yang bermukim di wilayah Gunung Biru. Selain lokasi titik gempur dari pantauan udara, terlihat sejumlah lokasi yang biasa digunakan oleh kelompok bersenjata yang berada di Poso. Salah satunya, lokasi danau yang dijadikan tempat bermukim ataupun tempat beraktivitasnya kelompok bersenjata tersebut. Direktur Latihan PPRC Maijen Wayan Mendra mengatakan, hingga kini kelompok bersenjata tersebut masih dalam pengejaran pihak berwenang. Namun jika dalam operasi latihan perang TNI ini ditemukan sekelompok atau seseorang yang dianggap berbahaya, akan dilakukan penindakan di tempat demi keselamatan prajurit NKRI, di mana tidak satupun atau sejengkal tanah pun yang dapat didiami oleh kelompok bersenjata ataupun kelompok radikal di wilayah NKRI. Panglima TNI sudah mengatakan dan saya tegaskan sebagai Dirlat, daripada kita jadi korban, kalau di dalam sektor latihan di sekitar Gunung Biru Kompleks ketemu ada orang yang tidak jelas membawa senjata, daripada anak buah jadi korban. Pasti, nggak boleh ragu-ragu. Dalam menegakkan NKRI, nggak boleh ragu-ragu. Andi Firmansyah, Hendra Abrar, TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, keberadaan kantor Kelurahan Lolu Utara yang baru diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada aparatnya dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Lolu Utara lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Wali Kota Palu saat meresmikan penggunaan kantor Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur. Pembangunan kantor Kelurahan Lolu Utara yang berlangsung selama 7 bulan dan menghabiskan dana sekitar 1 miliar lebih ini, siang tadi secara langsung diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Palu, Haji Rusti Mastura. Wali Kota Palu berharap dengan terbangunnya kantor Kelurahan Lolu Utara yang baru ini, seluruh aparatur kelurahan yang ada benar-benar memanfaatkan kantor lurah dengan sebaik mungkin dan meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Karena tugas aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan dilayani. Dan kelurahan juga merupakan tempat yang setiap harinya berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, gedung ini haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat Lolu Utara untuk berbagai kegiatan. Salah satunya yakni mendukung pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan Palu Zero Poverty. Tugas pemerintah itu bagaimana melayani dengan masyarakat. Jadi melayani bukan untuk dilayani. Jadi pemerintah adalah melayani bukan untuk dilayani. Sekali lagi saya mengharapkan semuanya mari kita tingkatkan kinerja kita. Apalagi di era-era keterbukaan ini yang harus kita, di era reformasi harus kita mulai membangun, mereformasi birokrasi kita. Oleh sebab itu kita mulai reformasi birokrasi kita dari kelurahan. Di sisi lain, Lurah Lolu Utara Rostanti Karu mengungkapkan peresmian kantor lurah yang baru ini terasa spesial. Hal ini dikarenakan proses pengusulan pembangunan kantor kelurahan membutuhkan proses dan perjuangan yang panjang dan berbagai masalah. Namun berkat dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kota Palu, akhirnya pembangunan gedung ini dapat terselesaikan. Olehnya itu diharapkan kerjasama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program-program pemerintah Kota Palu bisa terjalin lebih baik lagi. Kiki, TVRI, Sulawesi Tengah. DPRD Sigi tadi pagi menggelar rapat paripurna ke-16 dengan agenda penjelasan DPRD Sigi atas pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sigi tentang penyelenggaraan pelayanan publik.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizal Incenai yang juga dihadiri Wakil Bupati Sigi Livingstone Sango bersama pimpinan SKPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sigi. DPRD Sigi dalam penjelasannya yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sigi Samuel Samben mengatakan, pemerintah Kabupaten Sigi sebagai agen pelayanan publik berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan daerah yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil bagi setiap warga masyarakat atas pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Lebih lanjut dikatakan, praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sigi belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan baik kualitas maupun strukturisasi organisasi agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu, kebutuhan untuk terbentuknya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai tahapan selanjutnya, dalam pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah pendapat Bupati Sigi terhadap Raperda atas penjelasan DPRD tentang penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Bayu, TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulteng Faktual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pajak kan kemarin sudah dibayar, tapi tidak ada kelihatan hasilnya. Bagaimana ini? Telepon Anda sama. Iya Om, ada yang bisa bantu? Ini baru saya dikasih surat SPP. Bingung juga saya. Ini surat pemberitahuan pajak Om. Ini kan soal masuk 2015. Berarti Om bayar lagi yang 2015 punya. Begini, untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita tanya petugasnya saja? Iya boleh, kita ke sana. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan setiap tahun oleh objek pajak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Dibayarkan setiap awal tahun, yaitu pada bulan Januari setelah wajib pajak menerima surat pemberitahuan pajak terhutang dengan masa akhir pembayaran 31 Juli. SPPT pajak bumi dan bangunan bisa didapatkan di kantor kelurahan tempat alamat objek pajak berada. Bayarlah pajak bumi dan bangunan Anda di loket resmi DPKKD Kota Palu atau di loket bank primer yang telah ditunjuk serta di unit pelayanan mobil keliling Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palu. Janganlah membayar pajak melalui perantara karena dapat merugikan Anda. Oh begitu, paham sudah saya. Kalau begitu saya bereskan. Pajak kita untuk kesejahteraan kita bersama. Pusat pengobatan mata tanpa operasi gangga. Di pusat pengobatan mata gangga ini, kita dapat menyembuhkan mata seperti mata katarak, mata minus, mata plus, rabun dekat, rabun jauh, mata merah atau berair, mata glukoma, dan penyakit mata lainnya. Di pusat pengobatan herbal gangga ini, kita menggunakan metode terapi, di antara lain terapi sekitar putar mata, telapak tangan, dan telapak kaki. Setelah kita menggunakan metode terapi terhadap pasien, kita setelah itu akan menjelaskan keluhan terhadap pasien. Berapa lama konsumsi ramuan herbal dan apa ketentuan dari pola makan yang harus diikuti terhadap pasien. Pusat pengobatan herbal mata tanpa operasi gangga. Kami siap melayani semua keluhan mata Anda. Datang dan buktikanlah. Ayo datang dan buktikan sendiri. Pengobatan mata tanpa operasi gangga.
Saudara, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan berikut informasi kami selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pejabat pengelola keuangan, Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Diklat Akuntansi berbasis aktual. Ketua Pelaksana Diklat Akuntansi berbasis akrual bagi aparatur pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Randus Lukman Suni, dalam laporannya mengatakan, Diklat ini diikuti oleh Kasubag Keuangan dan Set Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta staf pengelola keuangan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 240 orang dalam 6 kelas dan 3 tahap. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pejabat pengelola keuangan dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bunga Elim Somba dalam sambutannya mengatakan, Diklat akuntansi berbasis akrual ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian guna mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, dan pola tindak bagi aparatur pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Lebih lanjut disampaikan di masa mendatang agar kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dan dikembangkan melalui kerjasama yang telah ada, agar opini BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bisa meningkat. Yono, TVRI Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Haji Sudarto pagi tadi membuka pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMP tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang pelaksanaannya dipusatkan di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya dalam rangka mencari siswa berprestasi yang akan mewakili Sulawesi Tengah pada ajang yang sama pada tingkat nasional. O2SN SMP tingkat Sulawesi Tengah diawali dengan defile peserta dari masing-masing kabupaten kota, di mana pada kegiatan ini masing-masing kabupaten kota mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Ketua Panitia Pelaksana Abdul Ra'ah Malik dalam laporannya mengatakan, pada O2SN SMP tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini ada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu atletik, renang, bola voli, bulu tangkis, catur, karate, pencaksilat, dan tenis meja. Peserta pada O2SN ini berjumlah 650 orang yang terdiri dari 494 siswa sebagai atlet dan 156 pelatih serta pendamping. Pada kegiatan ini akan diseleksi siswa terbaik akan mewakili Sulawesi Tengah pada O2SN tingkat nasional di Sulawesi Selatan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Haji Sudarto dalam sambutannya memberikan apresiasi yang positif atas terselenggaranya kegiatan O2SN ini, karena dalam kegiatan ini akan mempertemukan siswa yang berprestasi dari masing-masing kabupaten kota se-Sulawesi Tengah yang sudah pasti telah melalui seleksi yang ketat. Kegiatan ini memiliki pengaruh yang positif bagi siswa, yaitu bersikap kompetitif, melatih bersikap santun, saling menghargai, dan dapat bekerja sama. Karena itu saya berharap agar nilai-nilai positif dari penyelenggaraan Olimpiade ini mampu dipahami dan diinternalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap peserta lomba. Pada kegiatan ini, baik siswa sebagai peserta, wasit, dan pelatih dapat mengikuti dengan baik dan patuh pada aturan yang berlaku. Mulainya kegiatan O2SN ini ditandai dengan pelepasan balon oleh Wakil Gubernur yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Made, TVRI Sulawesi Tengah. Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian tentang hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu, Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan fokus group discussion tentang kajian Akademi Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Randus Hidayat MSc dalam penjelasannya mengatakan, Balitbangda Sulawesi Tengah pada tahun 2012 telah melakukan kajian tentang hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu, dan saat ini hasil kajian tersebut masuk pada tahap kajian akademis dengan harapan pada tahun 2016 bisa menjadi sebuah peraturan daerah. Yang melatar belakangi kajian hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu ini adalah fenomena di masyarakat yang berkembang saat ini, yaitu sering terjadi perkelahian antar warga. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, sopan santun dan tata krama di masyarakat semakin memudar.
Dari hasil kajian ditemukan bahwa ada nilai kearifan lokal yang hilang di masyarakat, yaitu hukum dan sanksi adat. Lebih lanjut disampaikan, jika hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu bisa diterapkan kembali dengan baik, diyakini rasa aman, nyaman, dan damai di masyarakat akan terwujud, namun dalam hal ini perlu adanya sinergi antara agama, pemerintah, dan lembaga adat. Pada fokus group discussion ini hadir 2 narasumber dari akademisi, yaitu Dr. Timudin Daeng Mangera Bowo dan Dr. Jubair. Kedua narasumber ini adalah akademisi yang terlibat langsung dalam kajian hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu. Pada fokus group discussion ini diharapkan ada masukan dari peserta untuk penyempurnaan hasil kajian hukum dan sanksi adat Kaili di Kota Palu sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan adat Kaili yang memuat hal-hal mendasar agar pemangku adat memiliki rujukan yang jelas dalam penyelenggaraan peradilan adat atau Potanggaran Nu Ada. Made TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, menuju Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi dan tingkat nasional, SMP Al-Azhar Palu terus melakukan pembenahan lingkungan dengan banyak memanfaatkan barang bekas. Pemanfaatan barang bekas penataan taman yang ada di SMP Al-Azhar adalah guna mengajarkan pada siswa untuk melakukan penghematan walaupun barang bekas yang digunakan setelah dilakukan penataan cukup indah terlihat. Menurut Kepala SMP Al-Azhar Palu, Dr. Andus Abdul Basit Arsad MPD, sekolah yang dipimpinnya terus melakukan pembenahan lingkungan, walaupun sebelum pelaksanaan penilaian Adiwiyata, SMP Al-Azhar telah menata tamannya secara rapi. Untuk penataan taman ini, menurut Abdul Basit Arsad, ada 3 yang diajarkan pada siswanya, yaitu reuse, menggunakan kembali barang bekas agar barang bekas tersebut lebih bermanfaat. Yang kedua adalah reduce, yaitu mendidik siswa memanfaatkan air yang telah dipakai, dan yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang, mendidik siswa agar sampah dapat dimanfaatkan dengan melakukan daur ulang melalui bank sampah yang ada di sekolah. Untuk ketiga kegiatan ini, SMP Al-Azhar telah melakukan sebelum adanya penilaian Adiwiyata, namun dengan adanya penilaian Adiwiyata, pihak sekolah kembali membenahi yang lebih baik. Jadi kita mendidik anak-anak bagaimana cara supaya sampah-sampah yang ada yang bisa didaur ulang kembali. Misalkan di sekolah ini yang banyak adalah daun-daun kering dan kertas-kertas, itu bisa dibuat pupuk kompos. Sementara dari hasil pantauan tim liputan TVRI Sulteng di SMP Al-Azhar Palu, terlihat penataan taman yang begitu rapi, memanfaatkan barang bekas. Sementara di koridor sekolah terdapat majalah dinding dan beberapa lemari yang di dalamnya terdapat pajangan yang berhubungan dengan suatu mata pelajaran. Begitu pula siswa pada jam istirahat yang ingin jajan tidak lagi keluar sekolah karena di dalam halaman sekolah telah ada kantin sehat yang makanannya cukup terjaga kebersihannya. Sehingga dengan lingkungan sekolah yang tertata baik, siswa dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik pula, dan hal ini dibuktikan prestasi akademik siswa yang cukup unggul dari sekolah lainnya. Nawawi TVRI Sulteng melaporkan. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan sekitar 20.000 kantong darah setiap bulannya. Kebutuhan darah di Sulawesi Tengah setiap bulannya cenderung meningkat. PMI Sulteng mengalami kesulitan untuk bisa melayani semua permintaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Direktur Unit Donor Darah PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Altin Mongi menyatakan, guna mencukupi kebutuhan darah, PMI Sulteng terus berupaya dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, sekolah, TNI Polri untuk melakukan kegiatan sosial donor darah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan darah, maka sekarang kami sedang intensif untuk bekerja sama dengan SKPD, perguruan tinggi, sekarang dengan mall. Dr. Altin Mongi menambahkan, setiap hari rata-rata PMI Sulteng membutuhkan 25 hingga 30 kantong darah. Sedangkan setiap bulannya rata-rata membutuhkan sekitar 65 kantong. Menurut Direktur Unit Donor Darah PMI Sulawesi Tengah, paling banyak golongan darah yang dibutuhkan yaitu golongan darah O. Rata-rata setiap harinya mencapai 15 kantong dan setiap bulannya mencapai 400 kantong. Sedangkan golongan darah AB paling jarang dibutuhkan masyarakat. Rasim, TVRI Sulawesi Tengah.
Saudara, informasi mengenai syukuran Polres Sigi akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulteng Faktual. Dalam rangka HUT ke-51 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Baruga Dekorindo Palu menggelar Sulteng Expo 2015 tanggal 13 hingga 18 April 2015 di lapangan Fatu Lemo Palu. Sulteng Expo 2015 menampilkan pameran investasi dan produk unggulan, pameran pembangunan dan UMKM, pameran otomotif dan perbankan, dimeriahkan pesta seni budaya, pemilihan duta promosi, pesta kembang api, dan konser artis ibu kota. Saya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kunjungi dan sukseskan Sulteng Expo 2015 pada tanggal 13 sampai dengan 18 April 2015 di lapangan Fatu Lemo Palu dengan mengangkat tema membangun dan membangkitkan kedaulatan ekonomi menuju Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia. Sulteng Expo 2015 tanggal 13 hingga 18 April 2015 di lapangan Fatu Lemo Palu didukung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seltomini 2015, promosi potensi pengembangan sektor kemaritiman Sulawesi Tengah. Teluk Tomini memiliki pesisir pantai yang panjang. Dengan demikian, potensi pengembangan sektor perikanan dan pariwisata sangat besar. Dengan pelaksanaan Seltomini, Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Mari kita dukung dan sukseskan Seltomini 2015. Terima kasih saudara, dan berikut informasi kami selanjutnya. Kepolisian Resort Sigi pagi tadi melakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas ditempatinya Mako Polres Sigi di Maku. Dalam kunjungan ini, Kapolda Sulteng berharap adanya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh jajaran Polres Sigi. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Idam Aziz tadi pagi meninjau Mako Polres Sigi yang berada di Maku, Kecamatan Dolo Selatan. Didampingi Wakapolres Sigi Kompol Andik Ujariyadi beserta jajaran pejabat Polda Sulteng dan Polres Sigi melakukan peninjauan ruang-ruang yang ada di Mako Polres Sigi. Dalam kegiatan Coffee Morning di Mapolres Sigi, Wakapolres Sigi Kompol Andik Ujariyadi mengatakan pihak Polres sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak atas berdirinya Mapolres Sigi yang berada di Desa Maku, Dolo Selatan. Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Idam Aziz mengatakan dengan berdirinya Mapolres Sigi yang merupakan Polres terbesar di Sulteng, diharapkan seluruh jajarannya dapat membangun sinergitas dengan masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Dan bisa bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik
pengayoman yang terbaik kepada masyarakat serta penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Lebih lanjut diharapkan dengan makin gencarnya pengejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada sipil bersenjata, pihak Polres harus melakukan antisipasi terhadap hal tersebut, terutama di wilayah perbatasan atau sekat antara wilayah Sigi dengan Poso. Yasinta, TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Palu yang dipimpin Kasat Lantas Ajung Komisaris Polisi Naima AKC SHMH mulai hari ini melakukan operasi simpatik Maleo tahun 2015. Operasi simpatik Maleo tahun 2015 yang berlangsung selama 21 hari dimulai tanggal 1 hingga 21 April 2015 dengan tujuan meningkatkan disiplin anggota Polantas dan terwujudnya pelayanan yang bersih dari KKN, terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas, dan terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dengan indikator menurunnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada lokasi rawan laka lantas, kemacetan, dan kepadatan arus lalu lintas. Untuk wilayah Polresta Palu, Satuan Lalu Lintas Polresta Palu mulai hari ini melakukan operasi simpatik Maleo 2015 di jalan dengan melakukan teguran atau himbauan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak melengkapi surat kendaraan berupa SIM dan STNK. Begitu pula dengan kelengkapan kendaraan berupa sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4 dan helm serta kaca spion bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, menurut Kasat Lantas Polresta Palu, Naima Lakase, operasi simpatik yang dilakukan hari ini adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dan operasi simpatik mengedepankan tindakan preventif dan preventif. Dan operasi pertama ini, masyarakat yang melakukan pelanggaran hanya diberi teguran, belum diberi belangko tilang. Tetapi belangko teguran diharapkan menjadi perhatian kepada warga yang melakukan pelanggaran. Operasi yang kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas gitu. Dengan simpatik ini, kenapa kita berikan dengan sandi simpatik ini adalah karena tindakan itu lebih kepada tindakan preemptif dan preventif. Sementara warga masyarakat yang melakukan pelanggaran langsung menandatangani surat teguran dan membawa kembali kendaraannya. Nawawi, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, selanjutnya kita ikuti info komoditi untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
Saudara, demikianlah informasi yang telah kami sampaikan dalam Sulteng Faktual hari ini. Saya Emma Asmawati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetaplah bersama kami di TVRI TV Tapura TV kita semua. Sampai jumpa.